Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali dengan materi berikutnya, yakni bagaimana kita bisa berpindah dari sebuah activity di layar ke activity lainnya. Pada sebuah app, tentunya jarang sekali kita memiliki app yang hanya memiliki satu activity atau satu layar yang dikendalikan. Biasanya app memiliki lebih dari satu activity, dan kita tergantung interaksi dengan user yang menggunakan aplikasi kita itu harus menyediakan cara bagaimana caranya agar kita bisa berpindah dari activity satu dan activity lainnya. Pada layar diperlihatkan sebuah ilustrasi, sebuah app sederhana yang kalau halaman utamanya dibuka, ini akan menampilkan misalkan beberapa jenis spesies ya. Kalau kemudian spesiesnya diklik, di tab, akan muncul halaman profil spesies yang bersangkutan. Sekarang di sini ada kucing Siberia, diklik maka akan muncul profil kucing Siberia. Kemudian di bawah ada tombol yang lain, tombol plus ini kalau diklik akan muncul sebuah form, sehingga kita bisa menambahkan item pada list kucing-kucing lainnya misalkan. Nah, ini ilustrasinya. Ini yang menampilkan daftar ini sebuah activity. Yang menampilkan profil juga bisa jadi sebuah activity. Yang menampilkan form juga activity yang berbeda. Jadi di sini ditunjukkan perpindahan activity dari yang daftar ke profil atau dari daftar ke menambah hewan baru. Ini ilustrasi bahwa kita membutuhkan cara untuk bisa berpindah activity. Oke. Pada Android Studio, kita diberikan kemudahan untuk menambah activity secara otomatis. Kita bisa mulai dari new, kemudian activity, kemudian pilih misalkan empty activity, dan kita akan dibuatkan tiga hal sekaligus. Pertama, kelas dari activity bersangkutan, misalkan kita kasih nama apa begitu. Kemudian sesuai nama kelasnya akan dibuatkan juga layout dari activity bersangkutan. Seperti kalau kita buat project baru kan ada main activity, kemudian activity main.xml. Itu kan otomatis. Kemudian juga activity itu langsung terdaftar pada file manifest. Nah, kalau kita gunakan wizard yang di sini, tiga-tiganya itu sudah otomatis disediakan oleh Android Studio. Kita tinggal edit sesuai kebutuhan kita. Nah, pun demikian, kalau kita mau manual juga tentu bisa dilakukan. Kita tinggal buat file Java-nya atau Kotlin-nya kalau kita pakai Kotlin. Kita buatkan file layout-nya, kemudian mendaftarkan elemen yang bersesuaian pada manifest. Jadi semua activity itu harus terdaftar di manifest. Kalau tidak terdaftar di situ, dia tidak akan bisa dijalankan. Jadi caranya begitu. Kalau mau tambah activity, yang paling gampang adalah tinggal new activity, pilih empty activity, nanti tinggal diubah isinya sesuai kebutuhan. Nah, kemudian kalau kita punya activity lebih dari satu, ingin pindah dari activity satu ke activity lainnya, caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan menggunakan apa yang disebut sebagai intent. Intent ini kalau diartikan secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai niat ya. Niatnya mau ngapain gitu. Nah, pindah activity itu kita lakukan dengan menyiapkan intent dulu. Jadi seperti ini, variabel intent, tipenya intent, buat objeknya. Di sini yang harus diberikan adalah tujuannya kemana. Jadi parameternya ini konteks, kalau ini dari sebuah activity lain ya, ini misalkan activity A, mau pindah ke activity B, jadi kita siapkan intentnya, new intent, this, activity B dot class. Jadi ini yang jadi tujuannya activity B ini. Kemudian panggil metode start activity dengan variabel intent sebagai parameternya. Jadi sesederhana itu. Nah, metode ini atau dua baris ini tentunya bisa kita sisipkan di mana saja. Misalkan pada saat tombol diklik pada sebuah metode seperti ini, atau pada
sesuatu yang lain, suatu pemicu yang lain. Jadi kebutuhannya minimal cuma ini, sebuah intent dan kemudian perintah untuk memulai sebuah activity berdasarkan intent tersebut. Sederhana ini. Jadi sekali lagi, pindah dari activity A ke activity B cukup dilakukan dengan menyiapkan intent, kemudian pada intent itu diberikan spesifikasi mau memulai activity yang mana, kemudian kita memulai activity berdasarkan intent yang sudah kita buat. Oke, seperti itu cara berpindah activity. Selanjutnya, untuk mempraktikkan apa yang sudah diperlihatkan tadi yang cukup sederhana, sudah ada contoh project pengembangan dari mini project kita minggu lalu. Kalau minggu lalu kita punya Kucingpedia, kali ini kita punya apps kucing dan anjingpedia. Seperti bisa ditebak dari namanya, kalau yang minggu lalu itu cuma menampilkan galeri kucing, pada app kali ini yang ditampilkan galeri kucing dan anjing. Jadi pada halaman utama, nah ini kebetulan ada dua thumbnail, ada gambar kucing dan ada gambar anjing, yang kalau diklik masing-masing akan membuka galeri sesuai jenis yang dipilih. Kalau yang dipilih anjing tentunya akan dibuka galeri anjing, kalau yang dipilih kucing akan dibuka galeri kucing. Nah, itu jadi main activity menampilkan dua pilihan tersebut. Kemudian kalau salah satu diklik, entah itu kucing atau anjing, akan dibawa ke salah satu ini. Kucing activity atau anjing activity. Nah, jadi di project ini didemonstrasikan bagaimana cara kita berpindah dari activity utama, main activity, ke kucing maupun anjing. Seperti biasa, projectnya ada di GitHub. Link nanti bisa dilihat pada presentasi yang jelas. Link presentasi akan saya taruh di deskripsi YouTube-nya. Mungkin juga nanti source code project ini akan saya taruh di deskripsi YouTube-nya juga. Cara menyalin aplikasi project ini sama dengan project sebelumnya. Ada hal yang baru, saya membuat kelas baru namanya data provider untuk mengenerate data untuk tiap ras kucing maupun anjing. Nanti kita lihat. Kemudian pada file manifest tentunya akan ada 3 activity, si main activity, si kucing activity, dan anjing activity. Kemudian pada activity yang anak, si kucing dan anjing activity itu nanti ada parent activity ya, agar ada tombol navigasi pada saat ada di galeri entah itu kucing maupun anjing. Nah, seperti biasa bisa saja kalian clone projectnya dari GitHub, tapi sebaiknya buat saja dari awal, kemudian kodenya di copy ulang satu demi satu untuk dapat lebih memahami kode. Oke, kita lanjut sedikit. Tadi saya singgung kelas data provider. Kalau pada contoh sebelumnya, data itu kita buat langsung di main activity. Nah, pada contoh ini, datanya disiapkan pada kelas lain yang namanya data provider. Isinya sebenarnya adalah inisialisasi data, baik itu data anjing maupun data kucing. Ini nanti tinggal di copy saja. Oke, saya perlihatkan dulu perbedaannya pada kode di GitHub-nya. Sorry. Ini adalah halaman di GitHub-nya. Oke, kucing dan anjingpedia. Kemudian di dalam app, source, main. Kita lihat pertama manifestnya. Oke, di manifest yang berbeda adalah kalau pada contoh sebelumnya kita cuma punya satu activity, perhatikan bahwa di sini kita punya 3 activity. 2 activity tambahan adalah activity untuk kucing dan activity untuk anjing. Perhatikan ada atribut di sini yang sempat saya singgung tadi. Ada atribut parent activity name.
Dengan kita memberikan atribut ini, nanti pada saat ada di activity kucing maupun anjing, akan ada panah untuk kembali ke activity induknya, yakni activity main sebagai parent-nya. Oke, ini manifest. Kita lanjut ke layout. Oke, ada dua layout untuk activity main dan untuk profil ya. Kalau untuk profil ini satu saja, kenapa? Karena sebenarnya untuk anjing dan kucing bentuknya sama, si layoutnya bisa digunakan sharing ya, bisa digunakan baik untuk anjing dan baik untuk kucing. Oke, kemudian yang lebih penting lagi di file-file Java-nya, pertama model. Kalau pada aplikasi sebelumnya kita punya kucing dan anjing, punya kucing saja, sekarang kita punya kucing dan anjing. Tentu saja kelas untuk anjingnya juga mirip, ada jenis asal, deskripsi, dan drawable-nya. Oke, itu untuk model. Kemudian untuk activity, kita punya 3 sekarang, main, kucing, anjing. Anjing yang baru ini, yang anjing activity, ini mirip juga dengan kucing activity, cuma bedanya adalah maksudnya mirip dengan kucing activity minggu lalu ya. Bedanya cuma datanya sekarang diambil dari data provider. Ada get all anjing katanya. Sedangkan metode-metode lainnya sama dengan metode pada minggu lalu. Begitu juga dengan kucing activity ya. Data provider tadi sudah saya sampaikan. Jadi seperti itu kodenya. Lakukan seperti minggu lalu, siapkan kelasnya, siapkan activity-nya, jangan lupa lengkapi manifestnya. Tentunya download juga gambarnya, baru kemudian coba jalankan. Perhatikan bahwa yang kita pelajari minggu ini ada pada main activity, terutama bagaimana kita kemudian pindah dari satu view ke view lainnya. Kuncinya ada di sini. Pada saat inisialisasi view, karena kita punya dua button kucing dan button anjing, pada kedua button ini kita berikan listener. Saat user mengklik kucing, maka akan dipanggil method buka kucing activity. Kalau yang diklik adalah button anjing, maka yang dipanggil adalah method buka anjing activity. Baik pada metode buka kucing activity maupun anjing activity, perhatikan bahwa kita menyiapkan intent, kemudian memulai activity berdasarkan intent tersebut. Nah, ini kunci dari apa yang kita pelajari minggu ini. Jadi bagaimana kita menyiapkan intent, kemudian memulai activity berdasarkan intent tersebut. Baik, sekian untuk contoh pertama ini. Jadi berpindah activity yang sederhana. Video berikutnya akan menjelaskan bagaimana kita berpindah activity sambil mengirim data ke activity berikutnya. Masih dengan project yang sama, tapi dengan kode yang lebih ringkas. Cukup untuk saat ini. Jangan lupa untuk lihat video lanjutannya.